Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Siapa saja mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Setelah Yesus mengakhiri pesannya kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari dan saudara, ibu dan bapak, saya mengawali permenungan pada hari ini dengan pepatah Latin, Si vis pacem para bellum, yang artinya, jika mau damai, siapkan perang. Bacaan yang kita dengar pada hari ini diawali dengan satu pernyataan bahwa jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Perjuangan demi Kristus ternyata tanpa jaminan bebas dari konflik. Damai Kristus adalah kondisi setiap kita dipersatukan dengan Tuhan. Kita mengalami transformasi total. Justru persatuan dengan Tuhan itulah yang menentang dosa, yang menentang dunia, dan yang menentang kuasa-kuasa si jahat. Untuk bisa mengalami persatuan dengan Tuhan, yaitu damai Kristus sendiri, harus dibangun dengan kerja keras, perjuangan, mati raga, pertahanan Tuhan, dan Injil. Pertama-tama, Yesus menyodorkan peperangan melawan seisi rumah sendiri. Pada saat kita masih sangat mencintai rumah,
pasti kita menolak untuk melakukan pelayanan dan kegiatan-kegiatan lain. Perhatian kita dalam hal ini masih terlalu melekat dengan diri sendiri. Seperti yang dikatakan bahwa perjuangan kita adalah mengatasi dan menentang sesuatu yang berasal dari dunia. Yang kedua, Yesus menyodorkan salib sebagai jalan hidup yang menggetarkan. Bagi para pengikut Kristus, damai jiwa sejati dapat dipertahankan kalau kita siap menjaga diri, sedia membela untuk melawan kuasa-kuasa si jahat. Dan akhirnya kita juga bisa menjadi pasukan Kristus kalau kita di dalam diri kita memerangi kekuatan, kecenderungan, keinginan, dan kehendak diri kita secara tak teratur. Siapa pengikut Kristus? Memang setiap pengikut Kristus memang terpanggil untuk mengorbankan ambisi serta kepentingan pribadinya. Terpanggil untuk mengorbankan kemudahan, keamanan, dan kenikmatannya. Bahkan karirnya yang telah dicapainya, mengesampingkan segala impian dan kemauannya sendiri. Misioner adalah dipanggil untuk meninggalkan tempat tinggal demi satu perutusan, menomorduakan keterikatan yang dicintai, keluarga, hidupnya sendiri demi loyalitas kita kepada Yesus. Semua yang dipanggil untuk mengikuti Kristus harus mengorbankan diri, melepaskan ikatan keluarga, dan memberikan prioritas pada Allah dan kerajaannya. Memanggul salib adalah pengorbanan yang mesti ditanggung demi kehidupan. Pada hari ini, gereja memperingati Santo Bonaventura yang hidup tahun 1218 sampai 1274. Apa keistimewaan dari Santo Bonaventura? Baginya, belajar berarti berdoa sehingga terus-menerus merenung. Bonaventura adalah seorang Fransiskan yang sangat menghayati arti salib Yesus. 9 kali terpilih menjadi pemimpin tertinggi Ordo Fransiskan. Dia terus memelihara kesegaran otak dan kesehatannya sehingga bermanfaat untuk mengabdi kepada pengetahuan suci. Kepandaiannya mempelajari Yesus yang disalibkan diyakini berasal dari salib Yesus. Begitu besar rasa hormatnya akan peristiwa salib Yesus, ketakutannya akan Allah merintangi seorang untuk menyukai hal-hal yang fana duniawi, benih dosa, dan pasti juga terhadap pengaruh roh jahat. Intinya, permenungan kita pada hari ini, pertama-tama, panggilan dan perutusan kita untuk mewujudkan damai Kristus. Jika mau damai, siapkan perang terhadap keinginan-keinginan kita. Perang terhadap segala hawa nafsu duniawi kita. Perang terhadap pengaruh kuasa-kuasa jahat. Mari saudara, Yesus datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Aku datang untuk memurnikan seluruh motivasi kita. Dan Yesus datang juga memberikan kekuatan kepada kita untuk siap menghadapi kekuatan-kekuatan yang berasal dari roh-roh jahat. Marilah kita akhiri permenungan ini dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari ini mampukanlah kami untuk berada di dalam damai Putramu Yesus Kristus. Santo Bonaventura telah menjadi contoh dan teladan bagi kami. Bagaimana dalam kehidupannya memandang salib Putramu sebagai kekuatan untuk menghidupi segala sesuatu dalam dirinya. Karena itu ya Bapa,
Hanya dengan memikul salib kami masing-masing, kami siap memiliki damai jiwa yang sejati, yang siap untuk dipertahankan. Mampukanlah kami untuk berada dengan keadilan dan kebenaran yang berasal dari kekuatan Putra-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau mengaruniakan kepada kami damai yang berasal dari Putra-Mu Yesus Kristus, sehingga kami tetap setia dengan Putra-Mu sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.